Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Salsabila dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan materi SKI kelas 12 tentang fase penyebaran Islam di Indonesia. Ada 3 tahap proses Islamisasi di Indonesia menurut Hasan Mu'arif Ambari. Yang pertama, tahap kehadiran pedagang muslim sebelum abad ke-13 Masehi. Menurut pendapat, masuknya Islam ke Indonesia sejak abad 7 Masehi atau 1 Hijriah dikemukakan oleh Syekh Samsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Talib ad-Dimashqi pada tahun 1327 Masehi. Ia menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui Campa, Kamboja, dan Vietnam sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan, yakni sekitar tahun 651 Masehi atau abad ke-7. Pada versi lain menyatakan bahwa abad pertama sampai ke-4 Hijriah terdapat hubungan perkawinan antara pedagang muslim dengan penduduk setempat, sehingga mereka memeluk agama Islam. Mengenai adanya makam Fatimah binti Maimun di Letara Gresik dengan angka tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi, bentuk batu nisan jiratnya menunjukkan pola gaya hias makam dari abad ke-10 Masehi. Menurut laporan penelitian arkeologi di situs pensucian Kecamatan Manjar pada tahun 1994 sampai 1996, Lateran yang masa lampau merupakan pemukiman perkotaan dan perdagangan. Yang kedua, ada tahap terbentuknya kerajaan Islam pada tahun 13 sampai 16 Masehi. Fase ini ditandai dengan munculnya pusat-pusat kerajaan Islam. Ditemukannya makam Malik As-Saleh yang terletak di Kecamatan Samudra, Aceh Utara dengan angka tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi, merupakan bukti yang jelas adanya kerajaan Islam di Pasai. Histografi tradisional lokal, hikayat raja-raja Pasai, dan sejarah Melayu Malik menyebutkan penguasa pertama kerajaan Samudra Pasai adalah Malik As-Saleh. Akan tetapi, di Barus telah ditemukan makam seorang perempuan yang bernama Tuhar Amisuri dengan angka tahun 602 Hijriah. Hal ini membuktikan bahwa pada permulaan abad 13 Masehi sudah ada permukiman masyarakat Islam di Barus. Pada akhir abad ke-13, Kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia merebut jalur perdagangan di Selat Malaka yang sebelumnya dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Hal ini terus berlanjut hingga pada permulaan abad ke-14 berdiri Kerajaan Malaka di Semenanjung Malaysia. Sultan Mansur Shah pada tahun 1477 Masehi adalah Sultan ke-6 Kerajaan Malaka yang membuat Islam berkembang di pesisir timur Sumatera dan Semenanjung Malaka. Akhir pada abad 15 Masehi dan permulaan abad ke-16, pusat-pusat perdagangan di pesisir utara seperti Gresik, Demak, Cirebon, dan Banten telah menunjukkan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh para wali di Jawa. Kemudian pada abad ke-16 Masehi, kegiatan itu muncul sebagai kegiatan politik dengan adanya Kerajaan Demak sebagai penguasa Islam pertama di Jawa berhasil menyerang ibu kota Majapahit. Para wali dengan bantuan Kerajaan Demak, kemudian Panjang dan Mataram dapat mengembangkan Islam ke seluruh daerah-daerah penting di Jawa, bahkan di luar Jawa seperti Banjarmasin, Hitu, Ternate, Tidore, dan Lombok. Yang ketiga, tahap perlambangan Islam. Pada fase ini, pemangku kerajaan berguru ke pusat pendidikan Islam seperti Ternate yang berguru ke Giri Gresik. Agama Islam berpusat di Pasai tersebar luas ke daerah Aceh di pesisir Sumatera, Semenanjung Malaka, Demak dan Gresik, Banjarmasin dan Lombok. Bukti persebarannya ditemukan cukup banyak. Di Semenanjung Malayu ditemukan bentuk-bentuk adanya nisan yang menyerupai bentuk-bentuk nisan di Aceh. Di Kuin, Banjarmasin, tepatnya di komplek pemakaman Sultan Sriyansyah atau Raden Samudra, terdapat batu nisan yang mempunyai kesamaan dengan yang ditemukan di Demak dan di Gresik. Di pemakaman Selopang terdapat sebuah batu nisan memiliki gaya Jawa Timur. Islam juga tersebar ke Sulawesi,
ketika raja pertama, Raja Talo yang menjadi mengkubumi di kerajaan Gowa yang bernama Satu Malingkung Daeng Jori Karaeng Kalangka masuk Islam pada 22 September 1605 Masehi. Kemudian, ia bergelar Sultan Abdullah Awalul Islam, penyebar Islam di daerah Abdul Makmur Chatib Tunggal yang lebih terkenal dengan nama Dato' Ribandang, seorang ulama yang berasal dari Minangkabau. Kemudian, Islam tersebar ke Lombok dan Sumbawa melalui 2 tahap. Yang pertama dari Jawa dilakukan oleh Sunan Prapen sekitar akhir abad 17 Masehi dari Gowa. Di Kalimantan, Banjarmasin merupakan daerah yang pertama kali masuk Islam. Dalam Hikayat Banjar dinyatakan bahwa Banjar diislamkan oleh Kerajaan Demak di Jawa sekitar 1550. Kemudian di Kalimantan Timur, daerah Kutai merupakan daerah yang pertama kali mendapat perguruan Islam dari Dato' Ribandang beserta temannya Tang Tunggang Parangan yang mengislamkan Raja Mahkota dari Kutai sekitar tahun 1575 Masehi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.